Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video penjelasan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang trigonometri. Nah, ini bab baru dari semester 2 ini, yaitu trigonometri, bab terakhir. Di bab ini nanti akan ada beberapa submateri. Nah, submateri yang pertama yaitu pengertian derajat dan radian. Di sini yang pertama dulu ada pengertian derajat. Apabila kita menggerakkan sebuah benda yang melintasi sebuah lingkaran dari posisi awal pada titik A kembali lagi ke titik A, maka dikatakan benda tersebut menyapu sudut sebesar 360 derajat, atau dengan kata lain, satu putaran sama dengan 360 derajat, atau satu derajat sama dengan 1/360 putaran. Ukuran sudut yang lebih kecil lagi dari derajat adalah menit, dilambangkan dengan di sini tanda petiknya 1, dan detik dilambangkan dengan tanda petiknya 2. Di mana di sini ada 2 poin. Yang pertama, 1 derajat sama dengan 60 menit, atau 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Yang kedua, 1 menit sama dengan 60 detik, atau 1 detik sama dengan 1/60 menit. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal dan penyelesaian. Di sini ada 2 contoh. Kita coba contoh yang pertama dulu. Nyatakan sudut 47,12 derajat dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Ini kan bentuknya desimal dan hanya derajat. Di sini diminta diubah ke dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Ada langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, 47,12 derajat. Nah, ini kan bentuknya desimal. Kalau kita uraikan, bentuknya jadi 47 derajat ditambah 0,12 derajat. Yang 47,12 itu kalau diuraikan jadi 47 ditambah 0,12. Selanjutnya tadi kan diminta untuk mengubah ke dalam bentuk derajat, menit, sama detik. Di sini 47 derajat, udah ada derajat kan ya. Nah, di sini ada yang bentuknya desimal 0,12. Nah, yang desimal ini kita ubah ke dalam bentuk menit. Tadi kan kalau mau diubah ke dalam bentuk menit itu kita kalikan dengan 60. Berarti di sini 0,12 dikali dengan 60 menit. Nah, jadinya di sini 47 derajat tetap, ini jadi 0,12 dikali 60 hasilnya 7,2 menit. Nah, ternyata di sini masih ada bentuk desimal lagi nih, 7,2 menit. Berarti kita uraikan lagi. Di sini 47 derajat kita tetap tulis. Selanjutnya 7,2 itu kalau diuraikan berarti 7 menit ditambah 0,2 menit. Sama ini kita tulis lagi 47 derajat ditambah ini berarti tetap 7 menit. Nah, karena di sini masih desimal, dari menit berarti kita ubah ke dalam bentuk detik. Berarti 0,2 dikali 60 detik. Di sini jadi berarti 47 derajat ditambah 7 menit ditambah 0,2 kali 60 hasilnya 12 detik. Jadi 47,12 derajat kalau dijadikan dalam bentuk derajat, menit, dan detik adalah 47 derajat 7 menit 12 detik. Jadi kalau udah hasil akhir ini tanda tambahnya nggak perlu ditulis. Jadi 47 derajat 7 menit 12 detik. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Sekarang kita coba contoh soal yang kedua. Contoh yang kedua ini, nyatakan sudut 1/3 dikali 47,12 derajat dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Sama ya, diubah ke dalam bentuk derajat, menit, dan detik, tapi di sini bedanya dikali dengan 1/3. Nah,
Ini yang pertama penyelesaiannya sama ada langkah-langkahnya juga. Di sini 1/3 47,12 derajat. Berarti kita urai nih 47,12 derajatnya. 1/3 berarti 47 derajat ditambah 0,12 derajat. Nah, di sini berarti jadinya kita kalikan pelangi kan ya, 1/3 dikali 47 derajat, 1/3 dikali 0,12 derajat. Jadi di sini kita tulis 47, di sini kita tulis 0,12 derajat. Selanjutnya, nah karena 47 ini kan nggak habis dibagi 3, maka 47-nya ini kita uraikan lagi. Jadi biar salah satu angkanya bisa dibagi dengan 3, habis dibagi dengan 3. Nah, berapa? Di sini yang terdekat adalah 45 ditambah 2. Jadi 1/3 47 itu kan sama aja kayak 45 ditambah 2. Nah, nanti 45-nya ini bisa habis dibagi dengan 3. Terus yang ini tetap 1/3 dikali 0,12 derajat. Selanjutnya berarti di sini sama nih, kita kalikan pelangi lagi, 1/3 dikali 45 derajat, terus 1/3 dikali 2 derajat. Yang ini masih tetap 1/3 dikali 0,12 derajat. Selanjutnya berarti ini 1/3 dikali 45 atau 45 dibagi 3, hasilnya 15 derajat. Nah, karena ini kan kalau dikali berarti 1/3 dikali 2 atau 2/3, itu kan pasti nanti hasilnya desimal. Maka setelah yang derajatnya ini udah dapat, yang kedua ini kita kalikan dengan menit. Jadi si yang derajatnya ini, yang selain 15 ini kita ubah ke dalam bentuk menit. Berarti kita kalikan dengan 60. Makanya di sini ditulis 1/3 dikali 2 dikali 60 menit. Ya, ini juga sama, 1/3 dikali 0,12 dikali 60 menit. Berarti di sini bisa kita tulis di sini 15 derajat. Ini bisa kita sederhanakan. Ini jadi 20 ya. 60 dibagi 3, 20 kali 2 berarti jadinya 40 menit. Terus di sini 1/3 dikali 0,12 dikali 60 menit, hasilnya 2,4 menit. Nah, berarti di sini kita tulis lagi 15 derajat, ini tetap 40 menit. Nah, 2,4 ini kita uraikan lagi, karena kan bentuknya masih desimal. Berarti di sini ditulis 2 menit ditambah 0,4 menit. Nah, berarti di sini 15 derajat ditambah 40 menit ditambah 2 menit. Nah, karena di sini bentuknya masih ada yang desimal, desimalnya kan dalam bentuk menit ya. Berarti kita kalikan lagi 60 detik. Karena kan tadi diminta untuk di dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Berarti di sini jadinya 15 derajat ditambah 40 ditambah 40 menit ditambah 2 menit ditambah 0,4 dikali 60, hasilnya adalah 24 detik. Nah, ini kita tulis lagi sama 15 derajat, ini tinggal ditambah 40 ditambah 2 jadinya 42 menit ditambah 23 detik. Berarti sekarang tanda plusnya kita hilangin, jadi 15 derajat 42 menit 24 detik. Nah, jadi 1/3 dikali 47,12 derajat adalah 15 derajat 42 menit 24 detik. Nah, ini untuk contoh soal yang kedua. Untuk latihan soalnya, untuk yang nomor 1 ini silakan kalian kerjakan nomor yang 1, ini yang C, terus yang D, dan yang F. Untuk nomor 2 silakan kalian kerjakan nomor yang B ini, terus yang D, dan yang E. Nah, ini yang kalian kerjakan.
nomor 1 CDF, nomor 2 BDE. Nah sekarang kalau nomor 1 ini kan kalian bisa ikuti langkah-langkah dari contoh 1 tadi. Terus yang nomor 2 kalian bisa ikutin langkah-langkah dari contoh yang nomor 2 ini. Sekarang untuk yang nomor 3, di sini nyatakan sudut-sudut berikut dalam bentuk desimal. Kalau tadi kan dalam bentuk desimal, yang contoh ini kan bentuknya desimal ya. Contoh 1 dan 2 dalam bentuk desimal diubah ke dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Sekarang ini ada bentuknya derajat sama menit, tapi diminta diubah ke dalam bentuk desimal. Nah untuk contohnya saya mau ambil contoh yang C dan F. Kita coba dulu contoh yang C ini. Yang C ini kan 1/4 35 derajat 45 menit. Ini ya, saya tulis di sini untuk nomor 3 yang C. Berarti 1/4 dikali 35 derajat 45 menit. Ini berarti kita pisah nih, kita kalikan pelangi masing-masing. Berarti 1/4 dikali 35 derajat ditambah 1/4 dikali 45 menit. Nah kan diminta dalam bentuk desimal. Di sini bentuknya derajat sama menit. Nah kalau yang bentuknya derajat sama menit ini, karena nanti mintanya dalam bentuk desimal kan pasti derajat ya. Nah kalau yang C ini yang bentuknya ada derajat sama menit, 1/4 kali 45 menit. Nah kita mau ubah sih, kalau tadi kan dari derajat diubah ke dalam bentuk menit dikali 60. Nah sekarang kebalikannya, dari menit ini mau kita ubah ke dalam bentuk derajat. Kalau tadi dikali 60 dari derajat ke menit, kalau dari menit ke derajat berarti dikali 1/60. Jadi nanti hasilnya adalah derajat. Nah sekarang ini dulu, 1/4 dikali 35. Ini kan berarti 35 dibagi 4. Nah 35 ini tidak habis dibagi 4, berarti harus kita urai dulu nih 35. Kita cari angka terdekatnya yang bisa dibagi dengan 4. Berarti bisa ditulis di sini 1/4 dikali 32 ditambah 3. Nah ini kan 32 tambah 3 kan 35. Nah salah satunya ini bisa dibagi dengan 4. Yang ini tetap kita tulis 1/4 dikali 45 dikali 1/60. Nanti hasilnya dalam bentuk derajat. Nah sekarang ini yang depan dulu, 1/4 dikali 32, hasilnya adalah 8 derajat. Sekarang yang ini 1/4 dikali 3, berarti ditambah 1/4 dikali 3. Nah ini kan hasilnya nanti desimal, berarti untuk karena nantinya hasilnya desimal berarti dikali dengan 1/60. Yang ini ditambah 1/4 dikali 45 dikali 1/60. Jadi nanti ini berubah dalam bentuk derajat, yang ini juga sama berubah dalam bentuk derajat. Yang ini 8 derajat ditambah 1/4 dikali 3 dikali 160. Nah kita sepakati dulu, ini kan hasilnya banyak ya, 1/4 dikali 3 dikali 1/60 itu 7,666667. Jadi kita bulatkan aja, kita ambil 3 angka di belakang koma. Ini bisa kita ambil, karena kita ambil 3 angka di belakang koma maka saya bulatkan jadinya 0,767. Jadi kalau misalnya 7333333 berarti yang kalian ambil 0,733. Nah kalau misalnya
0,76666 itu berarti yang kalian ambil adalah 0,767 gitu. Nah, sekarang 1/4 dikali 45 dikali 1/60 itu juga sama, karena angkanya banyak 1,875 sekian. Jadi tadi kan kita sepakat ambil 3 angka di belakang koma, maka kita bulatkan jadi 0,18, karena 75 kan ya, berarti kita bulatkan ke atas, berarti 8. Nah, sekarang tinggal dijumlahin, 8 ditambah 0,767 ditambah 0,188, hasilnya adalah 8,955 derajat. Nah, ini hasil dari 1/4 dikali 35 derajat 45 menit, kalau diubah ke dalam bentuk desimal adalah 8,955 derajat. Itu untuk yang C. Terus sekarang kita coba yang F. Nah, yang F ini bentuknya udah desimal, tapi dikalikan dengan 1/3 di depannya. Di sini ya, saya tulis yang F di sini. 1/3 dikali 323,54. 1/3 dikali 323,54 derajat. Nah, 323,54 derajat ini kalau kita uraikan berarti jadinya 1/3 dikali 323 ditambah 0,54 derajat. Selanjutnya tinggal kalian kali pelangi aja, berarti 1/3 dikali 323 atau 323 dibagi 3, hasilnya adalah 107,67. Nah, terus yang 1/3 dikali 0,54 atau 0,54 dibagi 3, hasilnya adalah 0,18. Tinggal dijumlah 107,67 ditambah 0,18, hasilnya adalah 107,85 derajat. Nah, kelihatan kan ya bedanya. Kalau yang C ini tadi bentuknya ada derajat sama menit, berarti harus diuraikan nih, harus dikalikan dengan 1/60 karena mau diubah ke dalam bentuk desimal. Nah, kalau yang F di sini karena bentuknya udah desimal tapi harus dikalikan dengan yang di depannya, ada dikali 1/3. Berarti tinggal kalian uraikan aja bentuknya tanpa harus dikalikan dengan 1/60 karena di sini bentuknya udah derajat desimal. Nah, untuk yang nomor 3 ini silakan kalian kerjakan yang A, yang B, D, dan E. Itu untuk materi yang pertama, yaitu pengertian derajat. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengertian radian. Di sini ada sedikit penjelasannya. Untuk memahami ukuran sudut dalam radian, perhatikan gambar berikut. Perbandingan antara panjang busur AB dengan jari-jari lingkaran OA. Panjang busur AB dengan jari-jari lingkaran OA. Nah, jari-jari lingkaran OA dinamakan ukuran sudut dalam radian. Dapat ditulis di sini panjang busur AB per jari-jari. Jika panjang busur AB yang ini sama dengan jari-jari lingkaran, maka panjang busur AB ini berarti sama-sama jari-jari ya. Panjang busur AB per jari-jari sama dengan 1 karena di sini AB-nya
jika panjang busur AB jari-jari lingkaran, berarti jari-jari per jari-jari sama dengan 1. Dalam hal seperti ini dikatakan bahwa sudut AOB sama dengan 1 radian. Dengan demikian dapat didefinisikan besar sudut 1 radian adalah sudut yang disapu oleh busur yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkarannya. Ini mengubah ukuran sudut dari derajat ke radian dan sebaliknya, dari radian ke derajat. Nah, untuk mengubah ukuran sudut derajat ke radian, yang pertama, di sini ada lingkaran. Nah, panjang busur AB per jari-jari. Panjang busur AB di sini PR per R. Ini berarti jadinya pi radian. Ini yang persamaan pertama. Terus di sini ada sudut AOB. Ini kan lurus ya, sudut pelurus. Besarnya adalah 180 derajat. Ini persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh hubungan. Di sini ada 180 derajat sama dengan pi radian, atau 1 derajat sama dengan 1 per 180 pi radian, atau 1 radian sama dengan 1 per pi dikali 180 derajat. Jadi ini ada beberapa catatan. Jadi kalau misalnya nanti diminta dari derajat ke radian, berarti ini caranya ini 180 sama dengan pi radian, atau 1 derajat sama dengan 1 per 180 pi radian, atau 1 radian itu besarnya sama aja kayak 1 per pi dikali 180 derajat. Sama kayak tadi, kalau misalnya dari 1 derajat sama dengan 60 menit misalnya, terus 1 menit sama dengan 60 detik, 1 derajat sama dengan 60 menit. Kebalikannya, kalau berarti dari 1 menit untuk ke derajat dikali 1 per 60, ini juga sama. Jadi dibolak-balik aja kebalikannya. Nah, di sini ada bila kita menggunakan nilai pendekatan pi-nya 3,14159, maka tadi kan ada 1 derajat sama dengan 1 per 180 pi radian. Nah, pi-nya diganti dengan 3,14159 radian. Yang ini. Maka nilainya sama dengan, ini kan panjang ya, 0, ini kalau misalnya di hasil 1 per 180 dikali 3,14159 radian. Ini kalau dihasilkan 0,017327778 radian. Ini kan terlalu banyak angkanya, jadi kita sepakati aja kita ambil 3 angka di belakang koma, berarti jadinya 0,017 radian. Nah, yang ini untuk 1 derajat sama dengan 0,017 radian, atau 1 radian sama dengan ini 1 per pi dikali 180 derajat. Tadi kan pi-nya di sini menggunakan nilai pendekatannya 3,14159. Ini kalau 1 per 3,14159 dikali 180 derajat, hasilnya adalah 59,29582791 derajat. Nah, ini kan juga angkanya banyak, berarti kita ambil 3 angka di belakang koma, jadinya 57,296 derajat. Nah, ini kita sepakati ya, yang ini kita ambil 0,017 radian, yang ini 57,296 derajat. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal dan cara penyelesaiannya. Sama, di sini ada 2 contoh. Contoh yang pertama,
Nyatakan ukuran sudut berikut dalam bentuk radian. Ada dua. Yang pertama, yang A itu 135 derajat, yang kedua 35 derajat, 24 menit 45 detik. Nah, yang A dulu. Di sini karena diubah ke dalam bentuk radian, berarti 135 dikali 1/180 pi radian. Nah, kalau yang bentuknya udah derajat gini, pi radiannya nggak usah dimasukin nilai pi-nya. Jadi langsung aja 135 dikali 180 pi radian. Berarti tinggal kita sederhanain kan ya, 135 dikali 135 dibagi 180, hasilnya adalah 3/4 pi radian. Nah, ini kalau yang bentuknya ini bulat ya. Nah, sekarang kalau yang B ini kan ada bentuknya derajat, menit, dan detik. Berarti ini nanti nilai pi-nya kita masukin. Nah, sekarang kita ikutin dulu langkah-langkah dari penyelesaiannya. Di sini 35 derajat 24 menit 35 derajat ditambah 24 menit ditambah 45 detik. Nah, berarti kita ubah ke dalam bentuk derajat dulu kan ya. Di sini 35 derajat ditambah di sini 24 dikali 60 detik. Kenapa langsung dikali di sini langsung dikali 60 detik biar nanti jadinya langsung koma. Karena kan mau diubah ke dalam bentuk radian gitu ya. Nah, di sini biar sekalian. Jadi ini kan biar sama-sama udah sama-sama detik, mau diubah ke dalam bentuk derajat gitu. Berarti di sini 24 dikali 60 ditambah 45/3600 karena mau diubah ke dalam bentuk derajat. Nah, 24 ini kalau misalnya kalian boleh pakai cara yang ini, atau kalau kalian mau pakai cara berarti 24 dikali 1/60 terus ini 1/3600 gitu juga boleh. Karena kan ini dari menit ke derajat dibagi 60, dari detik ke derajat berarti dibaginya 3600. Nah, ini kalau ini udah jadiin satu langsung dibagi 3600. Nah, ini berarti hasilnya 24 dikali 60 ditambah 45 dibagi 3600, hasilnya adalah 0,4125. Kita tulis aja 4125 karena angkanya cuma segini. Berarti 35 ditambah 0,4125, hasilnya adalah 35,4125. Nah, selanjutnya, karena kan tadi ditanya dalam bentuk radian, ini kan berarti masih ada pi-nya, 35,4125 derajat pi. Nah, karena mau diubah ke dalam bentuk radian, makanya di sini kali pi radian. 35,4125 dikali 0,017 radian, hasilnya adalah 0,02125 radian. Nah, tadi biar lebih singkat, ini kan angkanya terlalu panjang, kita ambil 3 angka di belakang koma, jadinya 0,002 radian. Nah, itu untuk hasil yang nomor 1 yang B. Jadi kalau yang A tadi ini kan bulat, makanya langsung pi-nya nggak usah dihitung. Jadi 135 dikali 1/80 pi radian, hasilnya 3/4 pi radian. Kalau yang ini karena ada menit dan detiknya, maka harus diubah dulu ke dalam bentuk derajat aja sampai 35,4125 baru dikalikan dengan
pi radian. Hasilnya 0,602 radian. Nah, sekarang yang contoh kedua. Di sini diminta untuk nyatakan ukuran sudut berikut dalam bentuk derajat. Kalau tadi dalam bentuk radian, yang ini dalam bentuk derajat. Nah, yang A, 1/3 pi radian. Berarti 1/3 pi radian sama dengan di sini 1/3 dikali 180. Berarti hasilnya adalah 60 derajat. Terus yang kedua, 1/6 radian. Nah, tadi kan diubah ke dalam bentuk derajat. Berarti 1/6 radian sama dengan 1/6 dikali 57,296. Karena kan tadi dari radian diubah ke dalam bentuk derajat ya. Kayak 1/6 dikali 57,296 derajat. Hasilnya adalah 9,549 derajat. Nah, ini hasil kalinya adalah, hasil kali dari 1/6 dikali 57,296 adalah 9,549. Nah, ini untuk submateri dari pengertian radian. Nah, di sini juga ada latihan soalnya. Kalian bisa kerjakan. Untuk yang nomor 1 ini yang C sama yang F, C, F, dan H. Ini untuk nomor 1, C, F, dan H. Untuk nomor 2 di sini, kalau untuk nomor 1 berarti kalian bisa ikutin contoh 1 tadi. Untuk yang contoh yang nomor 2 kalian bisa ikutin contoh 2. Nah, untuk yang nomor 2 ini bisa kerjakan yang B, kemudian yang E, dan yang I. Nah, ini untuk nomor yang 2 kerjakan B, E, dan I. Nah, sekian dulu penjelasan untuk materi yang pertama, untuk pengertian derajat dan radian. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke saya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.